Saya mendapatkan 4 tiket, 8 ya, untuk Romo Kadek, Romo Thomas, Romo Almasan dan saya sendiri untuk bisa menghadiri tabisan uskup. Tanpa tiket itu susah masuk. Romo Indra Sanjaya, dosen kitab suci Kentungan, itu datang, dia tidak punya tiket untuk ikut Vesper, dia hanya ikut untuk tabisan. Jadi waktu mau masuk sulit, tidak dikasih izin masuk. Lalu saya mencoba menjelaskan kepada panitia, saya bilang ini Romo ini profesor kitab suci di Kentungan, dia keluarga dekat dari Monsinyur, memang dia hanya dapat undangan untuk menghadiri tabisan tapi tidak ikut Vesper. Panitianya pada ngerembuk di sana, hampir sempat ditolak, tidak boleh masuk gitu, begitu ketat. Lalu waktu tabisan, kalau waktu Vesper ya bisa masuk begitu ya, tabisan itu yang susah masuk karena modelnya seperti waktu kedatangan paus itu kan, ketua panitianya sama Pak Ignatius Yonan. Jadi waktu kita punya tiket itu dimasukkan di scan barcode-nya, lalu dia langsung bilang selamat datang Romo Denny. Jadi di tiket itu sudah muncul otomatis nama kita di situ, jadi tidak bisa dikasih ke orang lain begitu. Jadi betul-betul ketat sekali penjagaannya. Yang jaga itu angkatan laut, Kopaska. Polisi tidak laku di situ, polisi mainan handphone di pinggir jalan tidak dipakai. Tapi angkatan laut di mana-mana, maridir di mana-mana jaga. Yesus penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk masuk ke dalam tempat suci. Tubuhnya, darahnya itu menjadi passwordnya kita supaya kita bisa masuk ke sana. Lalu ada kata-kata tentang dibasahi, dibersihkan dengan air, diperciki dengan air, itu mengingatkan kita pada sakramen baptis. Darah mengingatkan kita pada sakramen ekaristi. 2 sakramen yang cukup penting pada awal gereja, yaitu pembaptisan dan ekaristi. Sejak awal itu, ini 2 sakramen itu begitu penting. Baptisan itu untuk bisa mengambil bagian dalam persekutuan, sedangkan darah itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengalami keselamatan. Yesus menyadari bahwa apa yang dia bawa ini masih sulit untuk dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu, tapi Yesus berjanji bahwa tidak ada kebenaran yang tidak akan disingkapkan. Dia gambarkan seperti lampu, fungsi dari lampu itu untuk menyatakan, menerangi. Jadi apa yang Yesus bawa itu pelan-pelan akan bisa diterima. Dulu orang menerima perbudakan, tapi kemudian gereja menentang adanya perbudakan. Kemarin saudara Kristo ya dalam perjalanan ke Denpasar, dia tanya, gimana Romo ya, orang perempuan itu kan harus ikut orang laki. Ini sekarang kalau dia Katolik nih gimana Romo? Kan tidak cocok dengan mentalitas orang zaman sekarang. Terus saya bilang ya itu yang harus ditentang. Memang sekarang belum, masih lama prosesnya gitu. Tapi bahwa laki dan perempuan itu sama dan orang berhak untuk punya keyakinan yang sama. Jadi kalau kita lihat anak kita masuk Hindu, kawin ikut sama suaminya karena begitulah, yang dari Hindu masuk ke Katolik karena ikut suaminya. Jadi seharusnya orang berhak untuk menentukan apa yang menjadi kepercayaannya, bukan karena dia ikut-ikutan begitu. Karena suaminya Katolik dia ikut jadi Katolik gitu. Jadi ikut-ikutan. Anak-anak kita pindah jadi Hindu karena ikut dengan suaminya dan lain sebagainya. Harusnya kita berani menentang itu. Karena gereja menyatakan laki dan perempuan itu sama, punya hak yang sama. Bukan karena patrilineal, patriarkal, tapi karena memang orang memilih. Lalu ada 3 keutamaan yang dinyatakan oleh surat kepada orang Ibrani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan orang diingatkan untuk selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan kudus. Gereja Katolik itu dikenal angker karena apa? Karena tiap hari kita ada misa. Gereja dipakai tempat untuk doa terus-menerus, tuh orang akan rasa ada aura di tempat itu. Penulis surat Ibrani menekankan supaya kita rajin untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan kudus.